Halo semuanya, selamat malam saya ucapkan dari Taman Kota Sumpiyuh di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Menyambung cerita perjalanan sebelumnya, setelah bus yang saya tunggu-tunggu tidak kunjung lewat juga, akhirnya saya memutuskan untuk beralih ke roda besi. Saya buka aplikasi KAI Akses dan mencari tiket kereta tujuan Jakarta. Kebetulan jadwal kereta terdekat pada malam itu adalah kereta api Sawung Galih yang akan diberangkatkan pukul 9 malam nanti. Tanpa pikir panjang, saya pesanlah tiket kereta tersebut daripada saya terdampar di sini semakin lama. Beruntungnya ini tuh masih hari Sabtu, jadi masih banyak kursi kereta yang kosong di saat situasi mendadak seperti ini. Dalam satu rangkaian, kereta Sawung Galih menyediakan dua kelas eksekutif seharga Rp380.000 dan kelas ekonomi seharga Rp250.000. Karena bedanya lumayan jauh, akhirnya saya pilihlah kelas ekonomi. Kebetulan di kelas ekonomi masih banyak kursi pinggir jendela yang kosong, dan juga untuk kereta kelas ekonomi KA Sawung Galih sendiri udah menggunakan ekonomi premium. Bisa kalian perhatikan tulisan yang di bawah, keterangannya adalah premium, yang artinya sudah menggunakan ekonomi premium atau kereta ekonomi yang lebih modern. Jadi kursinya udah nggak tegak dan tidak berhadap-hadapan lagi. Jadi masih nyaman lah untuk istirahat. Oke teman-teman, nih jam setengah 8 malam masih di Sumpiyuh, Kabupaten Banyumas. Tadi saya udah pesan tiket kereta Sawung Galih. Kayaknya masih nanti sih, jam 9 lewat seperempat. Jadi nanti aja ke stasiunnya, nyata-nyata di sini dulu. Habis itu ke stasiun naik ojek. Tadi saya udah bilang sama tukang parkir ini, yang di sini katanya dia bisa nganter ke stasiun. Ongkosnya 15.000. Soalnya saya nggak tahu di sini ada ojek online apa enggak. Dari tadi tuh nggak ngeliat Grab, Gojek, Maxim, nggak ngeliat atributnya. Nah ini saya masih di masjid yang tadi teman-teman. Masjidnya enak, ramah buat musafir, toiletnya bersih. Jadi kalau kalian lagi di Sumpiyuh, boleh nih singgah di masjid ini. Nah ini di depan Taman Kota Sumpiyuh teman-teman. Sekarang malam minggu jadi lumayan rame. Nah tadinya tuh saya mau ke Tasikmalaya, cuman nungguin bis Sugeng Rahayunya nggak lewat-lewat. Dari jam berapa tadi tuh ya? Sebelum maghrib, dari jam setengah 6 sampai mau isya. Itu kagak lewat-lewat bis ya. Akhirnya ya udah naik kereta aja ke Jakarta balik. Kayaknya udah cukup deh. Udah seminggu lebih saya di luar. Dari Kamis kemarin sampai Minggu ya. Ya seminggu lebih dikit lah. Masjidnya enak, adem. Ada toilet juga di sebelah sini. Nah ada toilet, ada 2, ada 4 wudhu. Nih dibaca, nggak tahu ya boleh mandi di sini apa enggak. Saya belum nanya sama marbotnya. Tapi di sini nggak ada keterangan dilarang mandi sih. Cuma ada keterangan gunakan air secukupnya. Dan ini adalah situasi di dalam Taman Kota Sumpiyuh. Ternyata luas, bersih, dan juga rindang oleh pepohonan. Di sana itu adalah lapak khusus UMKM, terus di atas ada kayak tempat buat ngeliat jalan raya. Dan di bagian sana ada live musik, terus ada kayak pasar malam tuh. Untuk sekelas kecamatan Sumpiyuh yang kecamatannya nggak besar-besar amat dan juga nggak terkenal banget dibandingkan dengan kecamatan tetangganya yaitu Gombong, tapi punya taman kota seperti ini bagus sih. Taman kotanya terawat dan suasananya hidup. Ada live musik, ada pasar malam. Wah, semoga aja bisa dikembangin lagi biar orang-orang nggak pada bosan ke sini. Berapa Pak? 2003, masih cakep ya? Gokil.
Oke teman-teman, ini jam 20.00. Tadi di situ ada warung, cuman udah habis nasinya. Jadi kita jalan ke depan lagi. Ini stasiun sepi banget. Iseng juga ini. Ini ada warung. Oke. Ini pertama kalinya saya naik kereta dari stasiun Sumpiyuh. Ternyata stasiun udah sepi banget kalau malam. Ini apa ya? Kayak bar, oh pangkas rambut. Ya, oke teman-teman, nih jam 20.35, barusan udah makan. Harganya 15.000 nasi goreng. Nah, sekarang langsung aja kita menuju ke stasiun Sumpiyuh. Nah, tadi di situ ada warung tuh. Udah tutup, udah habis. Sepi banget ya. Nah, ini di sebelah kiri ada rumah makan, teman-teman. Cuma udah tutup, rumah makan Padang. Nah, ini stasiunnya di sebelah sini. Jadi kereta Sawunggalih yang berhenti di sini tuh cuma yang keberangkatan malam aja. Kalau nggak salah kan Sawunggalih ada 3 kereta tuh, 3 keberangkatan dari Kutoarjo. Nah, yang berangkat cuma ini doang nih. Yang berhenti di Sumpiyuh cuma yang ini doang. Gitu. Langsung aja kita masuk, bro. Sumpiyuh. Itu sudah sepi banget ya. Tapi udah dikasih kanopi sih, udah bagus. Oke, langsung aja kita masuk teman-teman. Di sini ada tempat parkir motornya. Nah, ini ruang tunggunya di dalam sini. Ini ada musola juga. Sama ada toilet. Seperti biasa kalau stasiun pasti toilet itu bersih ya. Jadi jangan takut kotor. Ya, ada beberapa orang deh di dalam. Dan ini musolanya udah mati. Oh, ini toiletnya. Nah, kalau toilet stasiun udah pasti bersih. Dirawat banget. Enak deh pokoknya. Di stasiun Sumpiyuh ini hanya melayani 12 kali jadwal keberangkatan kereta aja per harinya. Untuk tujuan Jakarta ada kereta api Sawunggalih dan juga Senja Utama Solo. Tapi kalau dari arah sebaliknya, dari Jakarta ke Sumpiyuh hanya ada kereta api Bangunkarta saja. Lalu habis. Kemudian untuk tujuan Bandung hanya dilayani oleh kereta api Kuto Jaya Selatan, sedangkan yang paling jauh di sini tuh ada kereta api Logawa dan Wijaya Kusuma yang rutenya ke Ketapang, Banyuwangi. Sedangkan paling banyak yang berhenti di sini adalah kereta api Joglo Semarkerto yang rutenya ini unik, memutari Jawa Tengah. Isi, Mas. Ya. Sawunggalih. Iya, monggo. Udah boleh masuk belum? Boleh. Oh, boleh. Ini dulu. Wih, ada charger gratis, free charging. Stasiun Sumpiyuh. Ini di sini ada, oh ini musola yang tadi itu rame tuh, kita rame baru pada datang orang-orang. Ini stasiun Sumpiyuh udah pakai kanopi, udah bagus ya, udah adem, gak kehujanan, gak kepanasan juga. 1, 2, 3, 4 ada 4 jalur. Emang rata-rata stasiun di selatan udah pada pakai kanopi kayak gini sih. Kayak stasiun Prambun juga, walaupun gak layani naik turun penumpang tapi udah dipasang kanopi. Kita coba ke depan nih. Nah, tuh dalamnya kayak gitu aja sih. Di sini nggak ada loket kayaknya. Jadi harus beli online kayak gitu. Nih kalau di dalam ada ruang menyusui, ada ruang PPKA. Oh, nggak ada
nggak ada toilet ya. Oh, ada area smoking di ujung nih. Nah, ini enak banget area smokingnya. Area merokok. Yoi. Sama ini. Udah gini aja sih. Ini ada penunjuk rutenya. Nah, Jogja 128, Jakarta 392. Jadi kita sampai Jakarta itu estimasi jam setengah 3 pagi, teman-teman. Ini nih, saya suka naik kereta nih. Walaupun berangkatnya malam ya, tapi nyampenya tuh masih gelap juga. Jamnya pasti kereta tuh. Kemungkinan telatnya kecil lah. Bisa diprediksi. Kalau naik bus kan nggak bisa diprediksi, karena kondisi jalan kan nggak ada yang tahu kan. Inilah kenapa tiket kereta walaupun mahal tapi banyak peminatnya, karena dia punya jalur sendiri. Enak stasiunnya. Ada ruang buat ngerokok. Nih ada informasinya. 17 meter di atas permukaan laut. Ya lumayan pesisir juga sih. Tanggal 24 April 2000, tahun 2000. Oh, ini direnovnya, Deng. Direnovnya tahun 2000, didirikannya mungkin zaman Belanda kali ya. Enak deh stasiunnya. Saya suka stasiun-stasiun sepi gini di tengah-tengah kampung. Nah, ini dia tiketnya, teman-teman. Jadi saya tadi check innya lewat aplikasi ya, jadi nggak usah cetak tiket lagi. Cuma tunjukin ini aja. Ini keretanya berangkat nanti jam 21.16. Tiba di Pasar Senen jam 2.27, setengah 3. Saya duduk di ekonomi premium, gerbong 1, premium 1, nomor kursi 14A. Dan ini karena ekonomi premium ya, ada yang besar kemungkinan mundur sama maju nih. Gak bisa ditebak sih, gambling. Semoga aja dapat yang maju. Gitu udah, gini doang sih tiketnya. Oh iya, jadi ini kita tuh rutenya nggak lewat Bandung ya. Kita nggak lewat Bandung, tapi lewatnya tuh Perupuk, lewat tengah Perupuk, terus tembusnya Cirebon. Kalau Bandung kan itu Kroya lurus terus ke arah Banjar, nah Tasik, Bandung. Nah itu nggak ada kereta dari sini yang ke Jakarta via Bandung, teman-teman. Paling ada dari Surabaya ke Bandung. Nah nanti Bandung lanjut lagi nih kereta lain. Gitu, adanya sih paling Serayu dari Purwokerto, nanti dia ke Kroya baru ke Bandung, Jakarta. Nah kalau kereta Serayu tuh nggak lewat sini dia cuma sampai Kroya aja. Kroya langsung balik lagi ke arah, jadi dari Purwokerto Kroya putar pala langsung ke arah Bandung sampai Jakarta gitu. Jadi kereta dari sini ke Jakarta yang via Bandung tuh nggak ada. Ada toke guys. Ini tandanya sebentar lagi kereta Sawunggali akan datang. Ternyata lumayan banyak juga yang naik dari Sumpiyuh. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10-an lah nih, 10 orang yang naik dari Sumpiyuh. Ini jam 21.12, sebentar lagi kereta datang. Selamat malam pelanggan yang kami hormati. Kami informasikan kereta api Sawunggali tujuan akhir stasiun Jakarta Pasar Senen. Kereta apinya dari arah timur akan kami persiapkan masuk di jalur 2. Kepada calon penumpang kereta api Sawunggali yang bertujuan ke arah stasiun Kroya, Purwokerto, Bumiayu, Cirebon, Bekasi, Jatinegara, dan akan mengakhiri perjalanannya di stasiun Jakarta Pasar Senen, kami persilahkan Anda untuk dapat mempersiapkan diri di peron jalur 2. Kami informasikan untuk susunan rangkaian kereta api Sawunggali berurutan dari paling depan di belakang lokomotif tersedia
Premium 1, Premium 2, Premium 3, Premium 4, Nggak ada pembangkit. Premium 5, Premium 6, Premium 7. Kereta makan atau restorasi. Di belakang kereta makan atau restorasi tersedia eksekutif 1, eksekutif 2, kemudian kereta pembangkit. Kami himbau untuk tetap berhati-hati dan tidak tergesa-gesa. Pastikan posisi berdiri Anda berada di belakang garis batas aman garis berwarna kuning. Perlintasan ada bunyi. Bentar lagi keretanya masuk. Cuma nggak ada bel stasiunnya ya di sini. Banyumas harusnya di tepi Sungai Serayu dong. Sumpiuh kan masuknya Banyumas. Nah, harusnya di tepinya Sungai Serayu sih belnya. Mohon perhatikan ada di jalur 2 dari arah timur. Jalur 2 dari arah timur segera masuk kereta api Sawunggalih tujuan akhir stasiun Jakarta Pasar Senen. Pastikan posisi berdiri Anda berada di belakang garis batas aman garis berwarna kuning. Kosong, mantap. Ayo cepet naik. Soalnya keretanya berhentinya nggak lama. Cuma 2 menit. Oh nih Premium 2. Jadi untuk kereta ekonomi premium ini susunan kursinya setengah maju dan setengah mundur. Cuma nggak berhadap-hadapan ya. Yang berhadap-hadapan cuma nomor 10 dan nomor 11 aja. Jadi untuk kereta ekonomi premium ini kita nggak bisa prediksi akan dapat kursi maju atau kursi mundur. Karena gerbong kereta ini kan dia di rolling ya. Jadi ya hoki-hokian aja. Dan kebetulan ini untungnya saya dapat kursi 14A yang kursinya tuh maju. Walaupun kacanya cuma setengah sih. Ini keretanya langsung berangkat jam 21.18. AC-nya dingin. Ada gantungan, ada colokan juga. Ada kantong Doraemon, ada tempat sampah. Ada armrest di sini. Ada armrestnya. Ada armrest, terus ada reclining seat. Bisa dimundurin biar nggak pegel. Jarak seat lumayan longgar. Bangku cukup oke. Ya seperti ini keretanya. Ekonomi premium 2018, tahun 2018. Sama itu kompartemennya luas, bisa buat taruh koper. Dan ini adalah daftar stasiun yang disinggahi oleh kereta Sawunggalih. Jadi kalau dari Kutoarjo ke Pasar Senen dia berhenti di Sumpiuh. Namun kalau dari arah sebaliknya dari Pasar Senen ke Kutoarjo itu gak berhenti di Sumpiuh. Kereta Sawunggalih ini rutenya mirip kayak kereta Kuto Jaya Utara. Cuma Kuto Jaya Utara udah gak jalan lagi, sayang sekali ya. Jadi dalam satu gerbong ini ada 2 toilet yang dipisah antara toilet pria dan toilet pria. Toilet pria ditandai dengan warna biru dan toilet wanita ditandai dengan warna pink. Untuk toiletnya tentu ini boleh untuk buang air besar ya. Jadi urusan perut pokoknya aman dah kalau naik kereta. Di sini ada ventilasi udaranya. Terus ada kunci slotnya juga ada 2. Ini yang wajib di slot yang tengah ya, karena kalau yang
kanan di slot itu dia bakal tetap bisa ngebuka. Terus ada gantungan baju, ada semprotan pewangi, ada wastafelnya juga, airnya lumayan deras, ada sabun, tisu, kemudian semprotannya lumayan kenceng airnya, dan ada tempat sampah juga di bagian bawah. Dan ini tempat apa ya? Kayak tempat tisu gitu. Sama ini ada flashernya buat nyiram Jadi ini kan stasiun Kroya nih, itu kereta kita udah ke arah utara, ke arah stasiun Purwokerto. Tadi kalau lurus ke arah barat, nanti akan bertemu dengan stasiun Maos. Nah, di stasiun Maos itu ada percabangan lagi buat yang ke arah Cilacap. Jadi kalau kiri ke Cilacap, lurus ke arah Bandung via Tasik, Banjar, lewat tikungan viral, tikungan Kadungora di Garut. Jadi kalau emang mau dapat pemandangan yang bagus sih sebenarnya lewat Bandung tuh. Cuma nggak direkomendasikan perjalanan malam karena sia-sia, nggak kelihatan apa-apa. Ini 100 tadi kecepatan 100 km per jam. Ini guncangannya nggak berasa ya, nggak terlalu berasa kayak kemarin pas naik Argo Merbabu. Sama ini kekedapannya lumayan juga nih, enak, nggak terlalu berisik. Kereta apa ini? Kayaknya kereta mewah. Ternyata kalau posisi duduknya rileks tuh mentok di depan. Nih posisi duduk rileks nih, mentok buat tinggi badan 178. On time sesuai jadwal, tepat pukul 21.52 menit, kereta api Sawunggali sudah tiba di stasiun Purwokerto. Kalau dilihat dari timetable-nya, kereta ini akan berhenti di Purwokerto selama 5 menit. Dan kelihatannya juga bakal ada pengisian air toren buat kamar mandi. AC-nya dingin.
Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Persiapan diberangkatkan kembali dari jalur 2 kereta api Sawanggali dengan tujuannya stasiun Jakarta Pasar Senen. Bagi Anda calon penumpang kereta api Sawanggali yang masih berada di luar kereta, Nah ini lepas Purwokerto lampu tidurnya udah diaktifin, jadi cuma lampu ini aja yang nyala, lampu tengahnya udah dimatiin, jadi udah nggak silolan. Ini ada yang jualan teman-teman. Saya mau tidur aja. Oke, ini akhirnya saya putuskan untuk turun di Jatinegara aja ya, karena kalau di Pasar Senen selain kejauhan, juga untuk jalan kaki menuju halte Transjakartanya itu lumayan jauh dan agak sedikit rawan copet juga. Jadi saya turun di Jatinegara aja karena di sini bisa dibilang cukup aman dan halte Transjakartanya juga nggak jauh dari stasiun. Jadi langsung terhubung sama halte Transjakarta untuk stasiun Jatinegara ini. Alhamdulillah teman-teman, setelah 5 jam perjalanan dari Sumpiyuh, Banyumas sampai juga di Jatinegara, Jakarta Timur, akhirnya saya turun di sini karena kalau turun Pasar Senen akses ke halte Transjakarta lumayan jauh jalannya, jadi lebih enak turun sini. Oke, karena jam segini belum ada KRL, jadi kita lanjut naik Transjakarta. Ini apa nih? Oh, kirim rangkaian. Nah, karena jam segini nggak ada KRL, jadi kita lanjut naik Transjakarta, teman-teman, yang 24 jam. Untuk keretanya tadi Sawanggali ya, se-ekonomi mewah ya, susah buat tidur. Entah kenapa saya lebih susah tidur di kereta daripada di bis Bumel. Nah, ini kalau mau nunggu pagi bisa di sini, teman-teman. Tapi banyak yang nunggu nih. Banyak yang nunggu pagi di sini. Kita langsung aja cabut ke halte Transjakarta. Boleh banget kok kalau kalian pengen nunggu KRL jam pertama, itu bisa di situ. Gabung aja. Aman sih, asal barang-barang yang berharga kayak HP, dompet gitu sebisa mungkin jangan diberi kemudahan akses buat orang ngambil. Mas bisa balik lagi gak ya ke atas? Transjakarta, Pak? Transjakarta, Pak? Bisa ya? Oke.
Ini kita lihat jadwal KRL paling pagi dari Jatinegara. 4.22 tuh. Paling pagi masih jam setengah 5, masih lama banget. Jadi kita naik Transjakarta aja sini koridor 11 ke Kampung Melayu. Kampung Melayu lanjut Kampung Rambutan. Rambutan nanti gampang deh, udah banyak aksesnya. Jadi kalau kalian mau naik ojek online bisa dari sini teman-teman, bisa langsung naik. Dan itu dari sini apa di seberang ya? Kalau nggak salah di seberang deh, itu ada Gojek juga. Oh, ada Gojek. Ini banyak yang pada tidur di sini. Nah, untuk Transjakarta yang 24 jam ini dia jadwalnya agak renggang ya, dia 30 menit sekali. Nah, ini di bawah ada rame tuh, ada orang-orang. Ini ada yang lagi nunggu Grab juga banyak tuh. Ini saya pakai kartu e-money Mandiri teman-teman. Silakan masuk. Oke. Semoga aja bisa belum lewat. Nih, kita naik yang Kampung Melayu, koridor 11. Bisa dari arah Pulau Gebang. Dia 24 jam ya, non-stop. Nah, tadi kata si mas petugasnya yang koridor berapa nih? 11 ya, baru lewat barusan. Jadi nunggu lagi 20 menit baru ada lagi. Bisa baru berangkat Pulau Gebang. Jadi kayaknya naik Gojek aja deh ke Kampung Melayu. Oh itu ya. Oke lah. Oh lewat sini. Oke, masuknya lewat sini teman-teman. Nih Kampung Melayu. Bisa dibilang Kampung Melayu ini salah satu pusat transit juga dari berbagai rute. Di sini ada beberapa koridor 24 jam. Kita naik yang koridor 7 ke Rambutan. Ini kalau mau beli kartu, mau isi ulang bisa di sini. Bisa beli gak ya? Kayak bisa beli deh di sini. Kartu Jaklingko. Kayak bisa beli di sini. Bisa beli kartu juga. Dari Kampung Melayu, saya lanjut naik koridor 7 tujuan Kampung Rambutan dan nanti turun di halte Raya Bogor yang lokasinya berada di Pasar Rebo. Dari Kampung Melayu ke Pasar Rebo waktu temunya sekitar 20 menitan dan kita nanti akan melewati Cawang. Kita langsung berangkat jam 3 pagi. Berarti nunggu yang koridor tadi datang dulu tuh, yang koridor 11. Setelah 24 menit perjalanan, akhirnya saya tiba juga di Pasar Rebo atau ini di halte flyover Raya Bogor. Dari sini saya lanjut cari angkot untuk menuju kota Depok. Angkot dari Pasar Rebo ke kota Depok itu 24 jam nonstop dan biasanya kalau malam gini paling banyak angkot 112. Tujuan Depok via Cimanggis atau via Kelapa II. Selain itu juga ada angkot 19 yang rutenya via Lenteng Agung Tanjung Barat. Cuma entah kenapa akhir-akhir ini angkot 19 udah jarang banget kelihatan kalau tengah malam seperti ini di Pasar Rebo. Saya mau jajan dulu di ini Alfa 24 jam.
Karena angkot 19-nya tidak ada, jadi saya naik angkot 112. Tujuan akhirnya sama sih, sama-sama di Jalan Margonda, hanya rutenya aja yang berbeda. Kalau angkot 112 ini melewati Jalan Raya Bogor. Seperti biasa, kalau udah malam begini mah ongkosnya dari Pasar Rebo ke Depok itu Rp20.000. Oke, teman-teman nih jam 4:05 sampai juga di Depok. Yoi, tadi seperti biasa kalau angkot 112 kalau jam segini dari Pasar Rebo ke Depok itu ongkosnya 20.000. Dan untuk saya sampai jam segini karena kalau agak siangan lagi nanti di sini rame karena ada CFD Car Free Day. Ini hari Minggu soalnya. Wah nih, si abangnya tertidur. Motornya masih nyala. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah mengikuti rangkaian perjalanan saya di edisi trip kali ini. Jadi total saya pergi yaitu 10 hari dengan total pengeluaran nggak sampai 3 juta. Itu belum termasuk jajan ya, hanya ongkos makan, nginep, sama transportasi aja. Kalau jajan kan opsional nih, nggak wajib juga, jadi nggak saya masukin ke hitungan. Oke, terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa.